Baik, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Dr. Kendalistik. Untuk di sesi kali ini, penjelasan saya masih melanjutkan rally untuk membahas semua emiten saham di IHSG. Ya, jadi saya akan coba untuk menyampaikan semua emiten yang memang saya rasa mempunyai modal yang solid, yang valid ya, artinya memang saham itu patut untuk diperdagangkan ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyelesaikan beberapa di sesi yang pertama kemarin. Sekarang ini di tanggal 7 Agustus 2023 saya melanjutkan untuk emiten saham ASGR atau Astra Grafia Tbk. Nah, seperti kita lihat di sini untuk grafik mingguannya sendiri, Astra Grafia ini mencapai titik tertinggi di angka 2200 ya di tahun 2014 dan mencapai titik terendah kemarin itu di angka 600 di tahun 2020 ketika pandemi kemarin. Lalu sampai saat ini Astra Grafia ini sudah meningkat dari angka 600 tersebut ke angka 1090 ya. Nah, untuk bagaimana prospek perdagangannya ke depan, kita bisa cek dari beberapa informasi seperti yang saya jelaskan di sini. Saya menjelaskan berdasarkan dari fundamental, lalu kemudian kita belajar untuk membaca charting dan mengetahui di mana titik-titik kita pantas untuk melakukan proses yang baik gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, ini adalah disclaimer dari video yang saya buat bahwa saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Jadi di sini saya hanya membahas saham sebagai rekomendasi teman-teman. Kira-kira kalau memang mau cari informasi lebih lanjut, silahkan cari di website-website lainnya. Nah, yang pertama ini saya akan membacakan untuk fundamentalnya sendiri dari Astra Grafia. Itu total asetnya itu mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun, walaupun sebenarnya di tahun 2002 itu total asetnya lebih tinggi daripada tahun sekarang, akan tetapi di 2021, 22 dan 23 terus mengalami peningkatan. Untuk pendapatannya sendiri pun juga demikian, terjadi penurunan sih dibandingkan 2018, akan tetapi ada peningkatan ataupun menyamai di angka di tahun 2021 ya. Jadi dari tahun 2022 ke 2023 ini masih ada peningkatan untuk pendapatan Astra Grafia. Nah, untuk pendapatan laba bersihnya sendiri ini juga sama mengalami peningkatan sebanyak 5 tahun terakhir, di mana dari tahun 2019 kemudian jatuh ke 2020, 2021, 2022 dan sekarang kurang lebih berada di posisi 2 kali lipatnya dibandingkan 2022 untuk laba bersih Astra Grafia. Akan tetapi masih belum menyamai dari laba bersih di 2014 dan 2015. Untuk EPS-nya itu berada di poin 50, kemudian untuk PER-nya itu berada di poin 20, lalu kemudian untuk book value per share-nya itu ada di angka 1200 untuk BVPS-nya dari Astra Grafia. Nah, di sini saya mau melanjutkan untuk dari sisi chartingnya ya. Dari sisi chartingnya ini, kalau kita lihat bahwa Astra Grafia ini, jadi ini kita ganti dulu ke daily. Nah, di daily di sini bahwa memang dari Oktober 2022 ataupun dari April lah 2020 ini terus mengalami peningkatan ya, peningkatan kemudian naik, kemudian turun, koreksi sedikit, kemudian naik lagi ke atas, kemudian turun lagi. Nah, untuk posisi saat ini bisa dibilang Astra Grafia ini sudah dalam kondisi yang lumayan cukup tinggi, di mana posisi untuk volume perdagangannya itu banyak diperdagangkan di angka 960 sampai 900 dan di angka 900 sampai ke 860. Jadi bisa dibilang kalau memang trennya Astra Grafia ini meneruskan untuk naik ke atas, ya dia bisa naik ke atas, atau jika memang dia untuk sekedar koreksi ke bawah, untuk kembali mencari titik supportnya, titik support yang kuatnya itu, lalu kemudian Astra Grafia ini bisa saja turun ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari chartnya.
Kalaupun turunnya itu ya berada di angka atau kisaran di angka 960 sampai ke 920, ataupun di posisi yang paling terendah mungkin di 880. Seperti itu untuk kurang lebih selama perdagangan 1,5 tahun terakhir. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari Astagrapia. Semoga video saya buat ini bermanfaat. Terima kasih, selamat sore.